Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta cerita horor. Kali ini Story 7 akan menceritakan sebuah kisah tentang kejadian horor yang berjudul Penunggu Rumah Kosong. Dan bagi kalian penonton setia Story 7 ataupun yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga rezeki kalian lancar dan juga diberi kesehatan. Amin. Mari kita ke ceritanya. Dan selamat mendengarkan. Hari itu adalah hari terakhir perkuliahan di semester genap. Biasanya mahasiswa yang berasal dari luar kota sudah membeli tiket jauh-jauh hari untuk pulang ke kampung halamannya. Tapi tidak dengan Gani. Ia adalah salah satu dari sekian banyak mahasiswa yang tinggal di kota yang sama dengan kampusnya, yaitu Yogyakarta. Ketika teman-temannya yang lain bisa berkumpul dengan keluarganya dan menghabiskan waktu dengan berlibur, Gani harus menemani neneknya di rumah yang tinggal sendirian. Meskipun sebelumnya sesekali ia tidur di tempat neneknya karena rumahnya dengan rumah neneknya yang tidak terlalu jauh. Bapak dan ibu Gani adalah karyawan swasta. Ia mempunyai saudara tetapi tinggal jauh di luar kota. Biasanya Gani pergi ke rumah Simbah ketika akan ada acara atau ketika Simbah sakit. Itu pun tidak menginap. Dan pada suatu malam, Gani bersiap untuk berangkat ke rumah Simbahnya. Ia hanya membawa beberapa pasang pakaian dan laptop untuk menemaninya di sana ketika merasa bosan. Setelah semua masuk ke dalam tas, ia kemudian berpamitan dengan kedua orang tuanya. "Pak, Bu, aku berangkat ke tempat Simbah dulu ya." Tangan Gani disodorkan ke depan mengisyaratkan untuk bersalaman. "Iya Mas, hati-hati. Ya udah, malam," kata bapaknya sambil menyambut tangan Gani. "Salam ya buat Simbah. Besok Sabtu pas libur kita main ke sana. Ini ada makanan buat Simbah. Kamu juga belum makan malam toh. Nanti dimakan bareng ya sama Simbah." Ibunya juga menyambut tangan Gani sambil memberikan bungkusan makanan. "Kamu gak ikut Dik?" tanya bapak kepada adik Gani yang bernama Pani. "Enggak lah, kan besok sekolah." "Emang boleh sekolah?" jawab Pani yang sedari tadi duduk bermain HP di kursi ruang tamu. "Ya gak boleh, besok lusa pas hari Sabtu aja bareng bapak sama ibu," jawab ibunya. "Ya udah, aku berangkat sekarang ya. Assalamualaikum." Gani berpamitan sambil membawa barang bawaannya menuju motornya. "Waalaikumsalam, hati-hati." Malam itu terasa biasa sama seperti malam-malam sebelumnya. Udara yang cukup dingin, jalanan yang tidak begitu ramai. Dengan mengendarai motornya, Gani menuju rumah Simbah yang berada di daerah Bantul. Setelah masuk gapura di sebuah kampung, tidak jauh dari situ akhirnya Gani sampai. Ia kemudian turun dari motornya dan membuka sendiri pintu gerbang rumah. Tiba-tiba terasa ada hawa lain yang menyeruak, seperti udara dingin yang ditutupkan ke tubuh Gani. Badannya terasa merinding. Setelah pintu gerbang terbuka, ia melihat-lihat keadaan sekitar rumah. Jalan di depan rumah Simbah memang cukup lebar untuk ukuran kampung. 2 mobil pun bisa saling berpapasan. Jalan itu sepi. Tidak ada orang lain yang lewat. Hanya terlihat rumah-rumah dengan lampu teras yang menyala. Kecuali satu rumah persis di depan rumah Simbah yang terlihat gelap seperti tidak berpenghuni. Gani segera memasukkan motornya dan menutup kembali pintu gerbang. Ia mengambil makanan yang dibawanya, kemudian berjalan menuju pintu depan. Tok tok tok, "Assalamualaikum." Belum lama Gani berdiri di depan pintu. Tiba-tiba ia merasakan hawa yang aneh lagi. Kali ini ia merasa seolah-olah ada orang di belakangnya. Perlahan ia menolehkan kepalanya ke belakang untuk memastikan apakah benar ada orang yang sedang mengamatinya.
tidak ada satu orang pun yang terlihat di belakangnya. Pandangannya tertuju ke rumah depan yang gelap. Sambil mengernyitkan dahinya, ia mencoba memastikan tidak ada orang di sana. Tiba-tiba terdengar suara jelek, jelek. Astagfirullah, ucap Gani membalikkan badannya sambil tangan kanan memegang dadanya. Ada apa toh, Gan? Kok kaget gitu? Tanya simbahnya penasaran. Ya ampun bah, tak kira apa. Kaget aku. Katakan kadang Gani merasa lega. Lah kamu kenapa kaget gitu? Wong sama simbah kok kaget. Yowis ayo masuk. Ajak simbahnya sambil membukakan pintu lebar-lebar. Mereka kemudian masuk ke dalam rumah. Ini mbah ada makanan dibawain ibu tadi. Bungkusan yang dibawa Gani diberikan pada simbahnya. Apa ini? Sambil membuka bungkusan yang diberikan. Oh, sayur lodeh sama kering tempe. Ibumu sendiri yang masak? Tanya simbah sambil meletakkannya di meja makan. Kayaknya iya mbah, soalnya tadi di rumah aku juga belum sempat makan. Yowis ayo makan bareng aja. Kebetulan tadi ngeliwat. Agak banyak soalnya, tahu kamu mau nginep. Sini. Simbah kemudian menyiapkan piring dan peralatan makan lainnya. Iya mbah. Rumah Simbah sebenarnya tidak terlalu besar, tapi modelnya cukup mewah untuk ukuran kampung. Rumahnya terdiri dari 2 lantai. Kamar di lantai 1 ada 2. Begitu pula di lantai 2. Gani biasanya menggunakan kamar di lantai 2 karena terasa lebih dingin dan terdapat balkon kecil di depan kamarnya. Setelah selesai makan, Gani dan simbahnya bercengkrama sejenak di ruang keluarga. Di tengah obrolannya, Gani menanyakan rumah yang ada di seberang. Ternyata rumah itu sudah lama kosong dan akan dikontrakan. Ada beberapa orang yang berminat untuk mengontrak, tetapi baru beberapa minggu atau beberapa bulan sudah pindah. Gani tidak terlalu memikirkan hal itu. Setelah cukup lama mengobrol dan sudah cukup malam, Simbah pamit ke kamar untuk istirahat. Gani pun kemudian berjalan menuju kamarnya. Di lantai 2 terlihat cukup gelap karena tidak ada lampu yang dinyalakan. Gani langsung masuk kamar dan mengunci pintu kamarnya. Ia menuju ke arah balkon kamar untuk menikmati udara malam sambil bermain HP. Dari kejauhan terlihat seorang perempuan berjalan sendirian ke arah rumah Simbah. Karena fokus bermain HP, Gani hanya sesekali saja melihat perempuan itu. Ia melihat perempuan itu sudah sampai di depan rumah kosong seberang dan terlihat beberapa kali mengarahkan pandangannya ke arah Gani. Gani kembali fokus ke HP-nya. Ketika melihat ke arah perempuan tadi, ia kaget karena perempuan itu sudah tidak terlihat. Mungkin saja perempuan itu sudah berjalan lebih jauh, pikirnya. Setelah hampir tengah malam, Gani memutuskan untuk istirahat. Ia masuk ke kamar dan menutup pintu balkon. Pintu itu berupa kaca besar transparan, sehingga bisa melihat yang ada di balik pintu. Kemudian Gani menutup tirai yang ada di pintu tersebut. Ketika akan menutup tirai, dari balik pintu ia melihat perempuan yang tadi dilihatnya berdiri tegap di depan rumah kosong menghadap ke arahnya. Gani berpikir perempuan itu ingin berbicara dengannya. Ia kembali membuka pintu balkon. Baru sedikit pintu balkon terbuka, Gani melihat perempuan itu berjalan masuk ke arah rumah kosong di seberang. Merasa pikirannya keliru, Gani kembali menutup pintu balkon, menguncinya dan menutup tirainya. Malam itu Gani bisa tidur seperti biasanya. Keesokan harinya Gani menghampiri Simbah yang sedang menyirami tanaman di halaman depan. Ia teringat dengan kejadian semalam dan menanyakannya ke Simbah. Mbah, rumah depan udah ada yang ngontrak ya? Tanya Gani penasaran. Belum, jawab Simbahnya singkat. Kenapa? Temenmu ada yang cari kontrakan? Tanya Simbah. Enggak bah, tadi kok semalam aku lihat ada cewek masuk ke rumah itu ya? Tanya Gani lagi penasaran dengan hal yang dilihatnya semalam. Ngawur kamu, kalaupun ada pasti Simbah tahu. Lagian kalau pemilik rumahnya yang datang gak mungkin malam-malam, biasanya pagi atau siang. Itu pun pasti mampir ke rumah Simbah dulu.
Penjelasan Simbah membuat Gani cukup terkejut. Terus siapa yang kulihat semalam masuk rumah itu? Ya nggak tahu, penunggu rumah itu mungkin, jawab Simbahnya sambil bercanda. Ah Simbah, nakut-nakutin aja. Udah, sini Mbah, kita lanjutin aja nyiramnya. Simbah istirahat aja. Obat paginya diminum dulu. Ya udah, nih kamu lanjutin. Setelah itu Simbahnya masuk ke dalam rumah. Gani melanjutkan menyiram tanaman sambil sesekali melihat rumah di seberangnya. Pikirannya masih bertanya-tanya, siapa perempuan yang dilihatnya tadi malam. Gani seharian itu menemani Simbahnya di rumah. Hingga pada malam harinya, selepas makan malam bersama Simbahnya, ia kembali masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat.